Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Rafiq dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing pada tahun anggaran 2023. Selamat datang kembali bersama saya, pemirsa. Sebuah operasi senyap kembali mengguncang dunia politik daerah di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menunjukkan tajinya dengan melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang kepala daerah yang masih aktif menjabat. Kali ini, sorotan publik tertuju pada sosok Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq, yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Operasi tangkap tangan ini dilakukan pada Selasa dini hari, 3 Maret tahun 2026. Tim penyidik KPK bergerak cepat di wilayah Jawa Tengah, termasuk di Semarang dan Pekalongan, untuk mengamankan sejumlah pihak yang diduga terkait dengan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah tersebut. Dalam operasi tersebut, KPK tidak hanya mengamankan sang bupati, tetapi juga beberapa orang lainnya yang diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana proyek outsourcing yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Penangkapan ini menjadi sorotan besar karena terjadi di tengah masa jabatan yang masih berjalan, bahkan setelah yang bersangkutan kembali terpilih untuk periode berikutnya. Setelah melalui pemeriksaan intensif selama hampir 24 jam, KPK akhirnya menetapkan Fadia Rafiq sebagai tersangka. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menyampaikan bahwa penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. Tak lama setelah penetapan status tersebut, Fadia langsung ditahan di rumah tahanan KPK di Gedung Merah Putih untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret tahun 2026. Pemirsa, kasus ini bermula dari dugaan pengondisian proyek pengadaan tenaga outsourcing di sejumlah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Menurut keterangan penyidik, ada indikasi bahwa proses pengadaan tersebut tidak berjalan secara wajar. Beberapa tender diduga sudah diatur sejak awal agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan pihak yang berkuasa. KPK bahkan mengungkap bahwa dalam konstruksi perkara ini terdapat perusahaan yang diduga berkaitan dengan keluarga sang bupati, termasuk keluarga setelah Fadia menjabat sebagai kepala daerah. Nilai proyek yang berkaitan dengan kasus ini pun tidak kecil. Berdasarkan penelusuran penyidik, aliran dana dari proyek outsourcing tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Bahkan KPK menyebut ada dana sekitar 46 miliar yang mengalir ke perusahaan yang terkait dengan keluarga sang bupati. Yang lebih mengejutkan lagi, penyidik KPK juga menemukan dugaan bahwa sebagian dana dari proyek tersebut mengalir ke anggota keluarga dekat, termasuk suami dan anak dari bupati. Dari data yang diungkap penyidik, total dana yang diduga diterima keluarga mencapai sekitar 13,7 miliar, yang terbagi dalam beberapa aliran dana kepada sejumlah pihak dalam lingkar keluarga tersebut. Kasus ini pun memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin proyek-proyek yang seharusnya diperuntukkan bagi pelayanan publik justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan keluarga? Jika dugaan ini terbukti di pengadilan, maka praktik tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan serius dalam pengelolaan anggaran daerah. Tidak hanya itu, penyidik juga mengungkap bahwa dalam proses tender, terdapat dugaan instruksi tertentu agar perusahaan tertentu harus memenangkan proyek tersebut. Bahkan disebutkan bahwa perusahaan tersebut tetap harus menjadi pemenang, meskipun terdapat penawaran dari pihak lain yang lebih murah. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi KPK untuk menjerat tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik pengondisian tender semacam ini dinilai merugikan keuangan negara, sekaligus merusak sistem pengadaan yang seharusnya transparan dan kompetitif. Pemirsa, dalam operasi tangkap tangan ini, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah berbagai dokumen, bukti elektronik, hingga beberapa kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti ini kini sedang dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat konstruksi perkara yang sedang disusun oleh penyidik. Kasus ini juga menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung operasi tangkap tangan KPK selama bertahun-tahun. Praktik korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa memang menjadi salah satu modus yang paling sering ditemukan dalam kasus korupsi di daerah. Banyak pihak menilai bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat publik
Jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat justru bisa berubah menjadi alat untuk mengendalikan proyek-proyek bernilai besar apabila sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, proses hukum terhadap tersangka kini terus berjalan. KPK masih membuka kemungkinan untuk mendalami peran pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersangka dapat bertambah selama proses penyidikan berlangsung. Publik pun kini menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dari kasus ini. Apakah penyidikan akan mengungkap aktor-aktor lain di balik proyek tersebut? Ataukah kasus ini akan membuka jaringan korupsi yang lebih luas di lingkungan pemerintahan daerah? Yang jelas, operasi tangkap tangan ini kembali mengingatkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dan setiap kasus yang terungkap selalu meninggalkan pertanyaan besar. Berapa banyak praktik serupa yang mungkin belum terungkap? Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah tegas KPK kali ini akan menjadi efek jera bagi para pejabat daerah lainnya? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri, dan sampai jumpa.